Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Vinadia Nurhaliza. Saya delegasi dari SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Kami sebagai tim oposisi sangat tidak mendukung mosi karena kami percaya bahwa tes akademik dapat menentukan sebagaimana talenta yang Anda miliki dalam cakupan yang baik dan benar. Sebelum itu kami akan merespon terhadap argumentasi dari tim pemerintah, yaitu yang pertama, mereka merasa bahwa tes akademik bukanlah parameter yang tepat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Hal tersebut terkesan sangat aneh karena tes akademik telah dilakukan sejak dahulu. Jika tes akademik bukanlah parameter yang tepat untuk masuk perguruan tinggi negeri, pastilah pemerintah menghentikan kebijakannya tersebut. Kita tahu bahwa pemerintah menerapkan aturan tidak tanpa pemikiran yang matang dan panjang. Pastilah pemerintah menerapkan tes akademik untuk masuk perguruan tinggi merupakan cara yang tepat dengan segala pertimbangannya. Yang kedua yaitu tes talenta adalah ranah yang pada dasarnya lebih tepat. Hal tersebut sangatlah tidak tepat. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Pada dasarnya tes talenta tidak dapat mencakup segala aspek dan membenarkan kemampuan kita. Contohnya, seseorang yang memiliki kemampuan memasak, pastilah ia masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan yang ia minati hanya dengan kemampuannya tersebut, jika tes talenta merupakan syaratnya. Tapi perlu kita ketahui, disinilah peran tes akademik dapat membenarkan kemampuan kita. Memasak memang perlu keahlian, tapi lebih memerlukan pengetahuan. Banyak sekali zat atau bahan makanan yang tidak boleh dicampur karena membahayakan. Jika seseorang hanya mengandalkan kemampuan, mereka cenderung memprioritaskan rasa yang lezat tanpa mereka tahu bagaimana dampaknya. Yang ketiga yaitu potensi akan lebih baik jika digunakan. Tanpa kita sadari bahwa kita setiap hari menggunakan potensi yang kita miliki. Potensi itu bukan hanya talenta yang kita miliki, melainkan semua hal yang mampu kita kerjakan dengan baik. Sangat tidak mungkin jika kita hanya memiliki satu potensi saja. Sebenarnya potensi dapat kita kembangkan tanpa masuk ke perguruan tinggi negeri. Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari tim oposisi yaitu yang pertama, menjadikan pengetahuan siswa-siswi Indonesia tidak hanya sebatas hal yang ia sukai saja. Yang kedua yaitu membuat pelajar Indonesia tidak hanya berpaku pada satu bidang saja. Yang ketiga, memunculkan semangat untuk membuat perubahan yang besar. Mekanisme yang kami dapatkan untuk memperoleh tujuan-tujuan yang kami inginkan, yaitu yang pertama, kami mensubsidi segala keperluan serta fasilitas sekolah. Yang kedua, tetap menjadikan pilihan jurusan akademik seperti pada SMA, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Yang ketiga, memberikan motivator dalam sekolah pada acara-acara tertentu. Yang keempat, mendirikan perguruan khusus talenta. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, masuk pada argumentasi dari tim oposisi, yaitu yang pertama, tes akademik merupakan hal yang tepat untuk mengukur kemampuan kita. Dan yang kedua, tes talenta merupakan hal yang salah jika diterapkan. Masuk pada lapisan yang pertama, yaitu tes akademik merupakan hal yang tepat untuk mengukur kemampuan kita. Kami percaya bahwa tes akademik merupakan hal yang sangat tepat dilakukan untuk mengukur kemampuan kita. Mengapa kami katakan demikian? Yaitu jika kita merasa memiliki kemampuan dengan jurusan yang kita inginkan, pastilah seberapa besar ujian maupun target yang harus diperoleh, kita pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Contoh, jika tes akademik dapat mengukur kemampuan atau talenta kita, yaitu kedokteran. Dalam tes bidang kedokteran terkesan sangat sulit, membutuhkan nilai yang tinggi, juga kemampuan yang baik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita memiliki talenta dalam bidang kedokteran jika kita tidak mengetahui apa saja hal yang harus dikuasai oleh seorang dokter dan ilmunya. Oleh karena itu, tes akademik dapat menentukan bagaimana kemampuan kita jika kita ingin menjadi seorang dokter. Karena hanya berbekal bakat dan kemauan saja bukanlah hal yang cukup, perlulah dibekali ilmu yang pasti. Karena kami merasa bersekolah itu penting untuk dunia pekerjaan, dan ketika bekerja haruslah dengan profesional. Yang kedua yaitu tes talenta merupakan hal yang salah jika diterapkan. Yang pertama, jika tes talenta diterapkan, maka banyak sekali pelajar yang hanya berfokus pada satu bidang saja. Memang bagus sekali mengembangkan bakat yang kita miliki. Namun, kita harus berpikir bahwa di masa depan, hal yang kita butuhkan adalah pekerjaan, bukan? Jadi, jika kita hanya memiliki kemampuan pada satu bidang saja, itu menjadikan peluang pekerjaan yang sangat sempit bagi kita. Ide yang kedua yaitu bahwa pelajar akan mengabaikan pentingnya wawasan. Kenapa? Seseorang yang bertalenta pada satu bidang akademik pun harus memiliki pengetahuan tentang ilmu lainnya.
Kita hidup tidak selamanya ingin singgah di tempat yang sama, bukan? Bagaimana jadinya jika seseorang yang tidak memiliki kemampuan akademik berada di lingkungan yang berbeda? Apakah mereka akan bisa beradaptasi? Dengan jurnal terhormat, gambaran contoh jika tes talenta diterapkan, yaitu seseorang yang memiliki talenta bernyanyi dan mengembangkan talentanya tersebut sehingga sempurna, kemudian ia berkunjung keluar daerahnya. Jika ia hanya memiliki kemampuan bernyanyinya, pastilah ia tidak bisa beradaptasi, baik bahasa, perilaku, wawasan Nusantara, dan lain-lain. Dengan jurnal terhormat, kami dari tim oposisi memiliki solusi untuk emosi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, tes akademik harus tetap dilaksanakan. Yang kedua, di sekolah maupun perguruan tinggi haruslah memiliki ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan talenta pelajarnya. Yang ketiga, bagi siswa yang hanya ingin mengembangkan bakatnya dapat dan memaksimalkannya dapat masuk sekolah khusus talenta. Kami sangat bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih Dewan Jurnal terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.